Selamat siang para siswa SMA MA kelas 12. Kita akan lanjut ke gelombang elektromagnetik part 2 untuk menyelesaikannya. Kita lanjut ke soal yang nomor 6. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang baru datang juga demikian. Sedangkan yang sudah subscribe bisa memberi like atau komentar. Jadi kuat medan listrik yang berkaitan dengan gelombang elektromagnetik dalam vakum dinyatakan oleh persamaan ini. Jadi persamaan gelombang kuat medan listriknya itu seperti ini. I itu menyatakan arahnya ke sumbu X. Medan listrik itu di sumbu X. 40 cos KZ dikurang 6 kali 10 pangkat 8T. Dengan satuan-satuan medan listrik volt per meter. Set itu perpindahan atau posisi meter, posisi ya, atau perpindahan, dan T itu waktu, jelas sekon. Yang ditanya berapakah nilai gelombang K? Ya, nilai gelombang K. Nah, Anda ingat bentuk umum ketika Anda belajar di kelas 11? Bentuk umum dari gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan A sin Kx min omega T. Ya, ini merambat ke kanan ya, merambat ke kanan, sumbu X-nya datar, sumbu Y-nya tegak. Dengan nilai, ini disebut bilang gelombang ya, K ini disebut bilang gelombang. Ya. Atau nilai gelombang, nilai bilang gelombang ya, bilang gelombang. Ya, itu akan sama dengan 2pi per lambda. Lambda itu panjang gelombang. Sedangkan omega, koefisien daripada T, itu adalah 2pi per periode, atau 2πf. Ya. Oke, sedangkan F dengan lambda, Anda sudah tahu hubungannya di vakum ya. C itu sama dengan lambda kali F. Ya. Di mana C itu jelas bilangan yang diketahui yaitu 3 kali 10 pangkat 8 ya. M per S. Oke. Sekarang kita diminta menghitung K kan? Ya. Diminta menghitung K. Berarti karena K sama dengan 2pi per lambda, berarti kita harus ngitung lambda. Ya. Lambda bisa didapat dari C sama dengan lambda F. Kalau kita berpikir kan seperti itu. Maka lambdanya adalah C per F. Kan begitu ya. C per F. Nah, C-nya kita udah tahu. Ya. 3 kali 10 pangkat 8. Berarti yang kita perlukan adalah F. Nah, sedangkan F itu dibaca di omega ya. Kan karena omega sama dengan 2πf, maka F itu dibaca di omega. Omega ini adalah koefisien dari T ya, yang ini, koefisien dari T. Koefisien dari T. Jadi kalau Anda punya persamaan seperti ini, ya ini T, berarti ini adalah omega. Nah, ya inilah omeganya itu. Koefisien dari T. Jadi omega sama dengan 6 kali 10 pangkat 8. Nah, dari omega kita bisa ngitung F kan? Yaitu F akan sama dengan omega per 2pi. Ya. Jadi sama dengan omeganya 6 kali 10 pangkat 8 dibagi 2pi. Nah, sudah dapat. Ya, kalau sudah dapat maka kita tinggal masukkan ke sini. Ya. Untuk ngitung lambda ya, nggak usah dihitung ya. Jadi lambdanya sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 per F ya, per F, per ini. 6 kali 10 pangkat 8 per 2pi. Nah, ini nanti bisa dicoret. Kemudian ini akan ke sana. Ya. Jadi 3 kali 2pi 3 kali 2pi per 6. Jadi hasilnya adalah pi meter. Kemudian baru kita hitung K. Ya, K sama dengan 2pi per lambda. Ya kan, jadi sama dengan 2pi per lambdanya pi meter. Jadi nanti akan dapat 2 meter min 1 ya. Inilah K-nya, bilang gelombangnya. Ya, ini soal pilihan. Bisa Anda lihat di sini soalnya.
Ini adalah nomor 7 ya, yang ini. Nomor 7 ya. Jadi di situ ada pilihan 0,5 meter min 1, 1 meter min 1, 2 meter min 1, 3 meter min 1, 6 meter min 1. Jadi jawabannya C ya. Nanti Anda akan dapat jawabannya C ya. Ya, itu kalau Anda nanti punya buku itu ya. Soalnya cukup banyak dan bagus-bagus. Siap untuk menghadapi SBMPTN atau tes dari luar negeri ya. Oke, itu nomor 6. Sekarang sebelum kita ke soal berikutnya, kita sebut dulu sifat-sifat umum gelombang elektromagnetik ya. Sifat-sifat umum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tadi Anda sudah tahu, dihasilkan oleh getaran medan listrik dan medan magnetik yang saling tegak lurus. Jadi E dan B itu saling tegak lurus, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Ya. Kemudian dari satu, karena arah getaran tegak lurus dengan arah rambat, maka gelombang elektromagnetik tergolong gelombang transversal. Dan gelombang transversal akan mengalami polarisasi. Contohnya cahaya. Ya, kalau longitudinal seperti bunyi, tidak. Karena longitudinal arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Kemudian dari satu, gelombang elektromagnetik adalah getaran medan listrik dan medan magnet. Dan getaran medan listrik dan medan magnet tidak perlu vakum. Artinya ada vakum boleh, tidak ada vakum juga boleh. Sehingga dikatakan bahwa gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui vakum tanpa partikel perantara seperti pada bunyi ya, atau gelombang-gelombang mekanik lainnya ya. Terus karena gelombang elektromagnetik tidak mengandung muatan listrik, maka gelombang elektromagnetik akan merambat lurus. Karena dia tidak akan dibelokkan baik oleh medan listrik maupun medan magnet. Karena tidak punya muatan. Ya. Sedangkan Anda sudah tahu bahwa medan listrik dihasilkan oleh muatan. Medan magnet dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik. Kemudian, karena gelombang elektromagnetik tidak bermassa dan juga tidak bermuatan, tetapi memiliki energi, maka gelombang elektromagnetik bisa dianggap sebagai foton. Ya. Foton itu sesuatu yang tidak punya massa dan tidak punya muatan, tapi punya energi. Ya. Disebut paket-paket energi. Kemudian, karena gelombang elektromagnetik merupakan perambatan energi, maka gelombang elektron dapat menghitamkan plat foto. Jadi plat foto yang dikenai gelombang elektromagnetik pasti akan hitam. Kalau istilah zaman dulu, fotonya terbakar. Tapi zaman sekarang kan sudah tidak pakai plat foto, tidak pakai film lagi. Ya. Oke. Itu. Kemudian ada lagi sifat tambahan tadi, yaitu dalam medium yang sama, misalnya vakum, semua jenis gelombang elektromagnetik akan merambat dengan kelajuan yang sama. Ya, jadi dalam medium yang sama, kelajuan rambatnya sama. Tapi kalau mediumnya berbeda, maka yang tetap adalah frekuensi. Panjang gelombang dan cepat rambat gelombang akan berubah. Ya, kira-kira itu tambahannya. Sekarang kita lihat soalnya. Ini soal UN 2014 ya. Soal UN 2014. Ya. Sifat umum dari gelombang adalah 1. Tidak dapat merambat dalam ruang hampa. Oke, kita cek satu-satu. Salah ya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang disebabkan oleh getaran medan listrik dan medan magnetik yang bisa merambat walaupun tidak ada zat perantara. Jadi ini salah, tidak dapat merambat. Harusnya dapat. Merambat lurus dalam medium yang berbeda. Nah, hati-hati, medium yang berbeda. Anda sudah tahu, dalam medium yang berbeda, ya, dalam medium yang berbeda, misalnya udara dan air, ya, cepat rambat gelombang itu berbeda ya. Cepat rambat gelombang berbeda. Ya, panjang gelombang pun berbeda. Yang sama kan frekuensinya. Maka apa yang terjadi? Gelombang elektromagnetik akan dibelokkan. Ya, gelombang elektromagnetik akan dibelokkan. Itulah yang disebut pembiasan, ya. Ya, inilah yang disebut dengan pembiasan cahaya misalnya. Jadi kalau cahaya itu jalan dari
udara ke air dia akan dibelokkan mendekati normal, dan kalau dari air ke udara dibelokkan menjauhi normal. Ini disebut pembiasan. Jadi nomor 2 juga salah. Ya, harusnya dia dibelokkan. Kalau dalam medium yang sama, iya, dia merambat lurus. Mengalami refleksi, pemantulan. Ya, karena gelombang elektromagnetik termasuk gelombang, ya dia pasti mengalami refleksi, pemantulan. Contohnya cahaya ya. Cahaya kan mengalami pemantulan sehingga Anda bisa bercermin. Mengalami difraksi, ya, difraksi. Jelas, ya. Kemudian mengalami interferensi, jelas juga ketika Anda belajar cahaya. Jadi yang benar adalah 3, 4, 5. Ya. Dari sifat gelombang di atas yang sesuai dengan ciri-ciri gelombang cahaya adalah 3, 4, 5. Ya, D. D jawabnya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Makanya kita langsung soal jawab itu. Karena teorinya seperti ini, ya. Ini soal SBMPTN, cuman saya lupa tahun berapa. Semua soalnya diambil dari buku ini ya. Ini halaman 255, 256 nomor 9. Pernyataan-pernyataan berikut yang benar tentang sifat gelombang elektromagnetik. Jadi ini karena SBMPTN biasanya 1, 2, 3 A. Anda sudah tahu ya. 1, 2, 3 itu A. Kalau 1, 3 benar, B, dan seterusnya ya. Jadi kita lihat dulu nomor 1, betul apa enggak nomor 1 ini. Pernyataan berikut yang benar tentang sifat gelombang elektromagnetik adalah cepat rambat dalam suatu medium adalah sama. Betul ya? Dalam suatu medium, cepat rambat gelombang elektromagnetik itu sama. Ya misalnya cepat rambat cahaya, cepat rambat sinar gamma, cepat rambat sinar X, cepat rambat ultraviolet, cepat rambat inframerah, semuanya sama dalam medium yang sama. Kalau mediumnya berbeda enggak. Kalau medium berbeda yang sama frekuensinya. Oke? 1 benar. 2, merupakan gelombang transversal. Betul ya? Karena arah getarannya yaitu medan listrik dan medan magnetik tegak lurus arah rambat. Nah, yang salah ini sehingga tidak, harusnya mengalami bukan tidak. Jadi ini salah. Jadi 1 benar, 2 salah. 3 pasti benar. Ya, karena 1 benar, 3 pasti benar. Coba lihat nomor 3. Kita tetap cek satu-satu. Tidak dibelokkan oleh medan magnetik karena tidak mengandung muatan listrik. Betul. Ya, bahkan juga tidak dibelokkan oleh medan listrik, bukan hanya medan magnet. Oke, betul. 4 sekarang kita periksa. Perlu nggak kita periksa 4? Nggak perlu ya. 1, 3. Ya, tapi ini kan kita belajar. Jadi sebetulnya jawabannya kita udah tahu. B ya. Yang benar 1, 3. Tapi kita tetap cek. Karena kita belajar sifat umum gelombang elektromagnetik. Tidak dapat menghitamkan plat foto. Jelas salah. Kenapa? Karena gelombang elektromagnetik itu termasuk foton. Punya energi. Energi bisa menghitamkan plat foto. Jadi nomor 4 salah. Sekarang kita ke teori. Apa aja sih spektrum gelombang elektromagnetik itu? Dan bagaimana urutan perbandingan panjang gelombang, frekuensi, dan energinya. Nah, ini ke bawah ini adalah semua gelombang elektromagnetik. Ya. Jadi Anda lihat gelombang radio, inframerah, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, sinar gamma. Dan ini dibuat berdasarkan urutan frekuensi yang makin besar. Jadi makin ke bawah, frekuensinya makin besar. Karena energi berbanding lurus dengan frekuensi, maka frekuensinya juga makin besar, makin ke bawah. Jadi frekuensi inframerah lebih besar dari gelombang radio. Tapi panjang gelombangnya justru makin kecil. Kenapa? Karena lambda berbalik terbalik dengan frekuensi. Ya, Anda sudah tahu lambda berbanding terbalik dengan frekuensi. Sehingga kalau frekuensinya bertambah, lambda akan turun. Gitu. Jadi lambda inframerah lebih kecil dari lambda lambda inframerah lebih kecil dari gelombang radio. Ya, lambdanya, tapi kalau frekuensinya lebih besar. Oke, seperti itu. Jadi mudah kalau dihafalkan urut-urutannya. Gelombang radio itu biasanya yang populer 3. Very high frequency, itu biasanya digunakan pada transmisi sinyal TV. Kemudian ultra high frequency, itu biasanya dipakai untuk mengirim dan menerima sinyal ponsel. Jadi ponsel itu UHF. SHF, super high frequency, itu biasanya digunakan untuk siaran. Ya, siaran, kalau kita siaran televisi langsung, itu SHF.
radar, pesawat radar untuk mendeteksi pesawat musuh atau mendeteksi peluru, ya. Kemudian komunikasi satelit, ya, itu SHF. Itu, ya, yang ada di gelombang radio. Kemudian inframerah, frekuensinya lebih besar, energinya lebih besar di gelombang radio, tapi panjang gelombangnya lebih kecil. Itu yang dipakai efek panasnya. Karena itu inframerah biasanya dipakai di terapi fisik dan fotografi, ya. Terapi fisik itu kalau misalnya tulang supaya kuat atau apa, ya, dikasih inframerah. Kemudian di remote control kalau Anda mau menyalakan AC dari jarak jauh atau memilih siaran TV dari jarak jauh, ya. Jarak jauh di sini maksudnya nggak terlalu jauh, ya. Misalnya ketika Anda nonton TV. Pemetaan sumber alam, ya, itu pakai inframerah. Jadi di sumber alam itu mengandung mineral apa, ya, mengandung hutan atau apa, tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah inframerah, cahaya tampak, cahaya putih itu dari sinar matahari, ya. Tapi di sinar matahari juga ada ultraviolet dan inframerah, tapi tidak kelihatan. Ini hanya yang cahaya yang kelihatan sama kita. Mejiku hibiniu, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, merah, ungu. Ini urutan frekuensi, urutan energi. Tapi kalau lambdanya malah makin kecil. Ya, itulah cahaya tampak. Ya, jadi cahaya tampak itu sampai sini. Nah, ini cahaya tampak. Kemudian ultraviolet. Itu kalau inframerah efek panas, ultraviolet efek kimia. Karena itu dia digunakan oleh fotosintesis tumbuhan, ya, untuk memasak makanannya. Karena itu tumbuhan kalau tidak ada sinar matahari biasanya mati. Karena dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Kemudian dia bisa membunuh kuman, terutama di penyakit kulit itu, ya. Kemudian spektroskopi UV, ultraviolet, untuk menganalisis senyawa yang dikandung, ya. Terus kalau Anda di bank itu memeriksa uang, teller kalau mau memeriksa uang, ya, itu asli apa enggak, dia pakai ultraviolet. Ya, kalau di supermarket itu ada kode barang, ditembak dan akan keluar harga barangnya. Ya, itu adalah ultraviolet. Ya. Kemudian Anda sudah tahu bahwa kalau sekarang ini kan orang ngetop dengan corona, maka orang banyak berjemur matahari. Nah, berjemur matahari itu untuk mendapatkan ultraviolet, ya, supaya dia merangsang pertumbuhan sel-sel darah putih yang akan melawan infeksi. Ya, tapi tidak boleh terlalu lama, karena kalau lama ultraviolet justru bisa menyebabkan kanker kulit dan katarak mata. Ya, kalau terlalu lama di bawah sinar ultraviolet. Jadi cukup 10 menit lah, ya. Kalau antara jam 9 sampai jam 10, cukup 10 menit atau 15 menit paling lama berjemur supaya kita bisa mendapatkan efek imun, ya, kekebalan untuk melawan penyakit. Kemudian sinar X bisa menembus plat aluminium setebal 1 cm. Biasanya digunakan untuk foto ronsen, baik ronsen dada maupun sekarang yang populer ronsen gigi, ya. Itu sinar X. Ya. Kemudian biasa, ya, tidak boleh terlalu sering karena ini juga termasuk bisa membuat ionisasi, ya. Pengion dan pengion itu bahaya karena dia bisa merubah kode DNA sehingga bisa jadi kanker nanti, ya. Kemudian sinar gamma, ini adalah sinar yang frekuensinya paling besar, energinya paling besar dan sangat merusak karena efek ion. Ya, jadi yang dapat mengion itu sinar X dan sinar gamma. Ultraviolet juga bisa, tapi yang energi tinggi. Yang energi tinggi kalau matahari nggak sebegitu. Sinar gamma itu bisa menembus plat timbal atau plat besi beberapa senti. Ya, karena dia mempunyai efek yang kuat, maka dia bisa membunuh sel kanker kalau diarahkan pada tempat yang tepat. Dan juga bisa mensterilkan peralatan kedokteran. Dan di metalurgi itu dipakai untuk memeriksa cacat logam. Apakah ada cacat atau tidak, ya. Itulah kira-kira tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Baik urutan frekuensi, energi dan panjang gelombang maupun manfaatnya. Sekarang kita lihat soalnya, ya. Paparan radiasi yang kita perlukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh melawan berbagai penyebab infeksi. Ini yang kita bilang tadi, ya, yaitu sinar ultraviolet. Tapi tidak boleh terlalu lama, ya. Karena kalau lama malah bisa kanker kulit nanti, ya. Itulah yang banyak terjadi pada kalau dulu, ya, orang jualan
Orang jualan keliling, siang-siang dia keliling, ya, terus tidak pakai topi, tidak alat pelindung tubuh, sehingga lama-lama dia bisa kanker, ya, kulitnya kehitam-hitaman. Ya. Kemudian nomor 10 sama diambil dari buku ini, ya. Ini soal SIMA UI 2016. Nah, sebab akibat, kita periksa dulu pernyataan. Radar menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi suatu objek, betul. Ya, pernyataan betul. Alasan? Gelombang elektromagnetik terdiri atas komponen medan listrik dan medan magnetik, betul juga. Tapi apakah ada hubungannya? Kita lihat. Gelombang elektromagnetik terdiri atas komponen medan listrik dan medan magnet. Selain radar ada juga, yaitu misalnya cahaya. Cahaya atau gelombang radio. Apakah gelombang radio bisa digunakan untuk mendeteksi suatu objek? Tidak. Ya, karena tidak memenuhi. Karena ada syaratnya, dia harus kalau dilepaskan dia harus cepat kembali, ya. Sehingga bisa dimonitor objek itu berjarak berapa terhadap radar, ya. Jadi tidak ada hubungan. Ya, jadi jawabannya B. Pernyataan benar, alasan benar, tapi tidak memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Soal SIMA UI 2016. Kita lanjut ke nomor 11. Ya. UGM 2014. Ya, halaman 264 di buku ini, nomor 16, ya. Dalam ruang hampa atau vakum, besaran yang sama, tuh, besaran yang sama, ya. Untuk ketiga sinar, sinar gamma, sinar X, dan cahaya tampak adalah, Anda sudah tahu tadi, kalau dalam medium yang sama adalah kelajuannya, yaitu kalau dalam vakum 3 kali 10⁸ meter per sekon, dalam vakum, ya. Kelajuan, energinya berbeda, ya. Sinar, Anda sudah tahu sinar gamma energinya paling besar, sudah itu baru sinar X, ya, baru cahaya tampak, ya. Jadi energinya berbeda, frekuensinya juga berbeda. Nah, tentu kalau frekuensi berbeda, C-nya tetap, panjang gelombangnya juga berbeda, ya. Karena C itu kan lambda kali F. Ya, jadi kalau F-nya beda, ya lambdanya beda, karena C-nya tetap. Terus panjang gelombang, terus nanti ada intensitas juga berbeda, ya. Intensitas kekuatan juga berbeda. Oke? Dan kita masuk ke soal yang terakhir, ya, untuk gelombang elektromagnetik ini. Mudah-mudahan dengan 12 contoh ini Anda bisa memahami gelombang elektromagnetik dengan baik. Tapi saya katakan bahwa di buku ini juga masih ada tambahan, ya. Tambahan karena saya sesuaikan dengan kurikulum di India, ya, dan di Eropa. Itu ada topik untuk gelombang elektromagnetik ini adalah masalah energi. Ya, bagaimana menghitung energi gelombang elektromagnetik. Makanya ada materi pengayaan. Bahwa energi gelombang elektromagnetik itu bergantung pada medan listrik dan bergantung juga pada medan magnet. Ya, bagaimana rumusnya. Ada di situ, ya. Kemudian bagaimana menghitung intensitas cahaya. Ya, sebagai materi pengayaan. Silakan dibaca saja kalau memang diperlukan untuk ini. Karena soal ini keluar di advanced level, baik di India maupun di Amerika. Dan karena mereka startup dengan kita SMA, ya saya ikuti saja. Ya, kadang-kadang kita perlu mengikuti luar negeri. Ya. Oke. Yang terakhir ini tentang radar. Radar kapal laut beroperasi pada frekuensi 10 GHz. Jadi ini ada radar ini. Di sini ada benda, dia tembakkan sinyal. Ditembakkan sinyal, kena dengan objek, sinyal akan balik lagi. Nah, jadi lamanya sinyal adalah pergi pulang. Ya, di sini radar kapal laut beroperasi pada frekuensi 10 GHz. Giga itu 10⁻⁹. Jadi 10 kali 10⁻⁹, 10⁻10. Ya. Jika radar memancarkan gelombang radio selama 0,08 mikrosekund untuk menentukan jarak sasaran darinya. Jadi radar memancarkan gelombang radio itu selama 0,88, maksudnya pergi dan pulang, ya. Waktu pergi pulang itu. Ya. 0,08 mikrosekund. Mikro itu 10⁻⁶. 0,08, 8 kali 10⁻². Jadi ini 8 kali 10⁻⁸. Maka, nah ini SBMPTN 2007, sama dengan tadi, kalau 1, 2, 3 benar,
ya kan? Kalau 1, 2, 3 benar A, makanya kita periksa dulu 1 atau 3, mana yang lebih gampang. Ya, kita akan periksa dua-duanya sekaligus, tapi nggak apa-apa. Kita periksa dulu 1. Gelombang radio merambat dengan laju rambat cahaya. Betul ya? Ya kan? Sama, karena sama-sama gelombang elektromagnetik. Dalam medium yang sama, kecepatannya sama. Jadi benar nomor 1. Kalau nomor 1 benar, 3 pasti benar. Mari kita periksa. Jarak yang ditempuh gelombang adalah 24 meter. Oke, jarak yang ditempuh gelombang ya. Ya, jarak itu anggap aja ini jarak tetap pergi pulang kan? Kan kecepatan kali selang waktu ya. Kita biasanya anggap aja gerak lurus beraturan kan? Kecepatannya tetap tidak berubah. V di sini tuh C tentu ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kali selang waktunya 8 kali 10 min 8 sekon. Maka jawabannya meter kan? 10 pangkat 8, 10 min 8. Jadi 24 meter. Ya, benar ya? 24 meter. Benar kan? Ya, sekarang kita lihat nomor 2. Ya. Panjang gelombang radio, nah, lambdanya, benar nggak 3 meter? Nah, kita cek aja. Panjang gelombang itu apa? Ya, kita hafal C ya, C lambda kali F. Maka F sama dengan, maka lambda sama dengan C per F. Ya. C-nya 3 kali 10 pangkat 8. F-nya 10 pangkat 10. Tapi ini meter ya. Jadi dapat lambda sama dengan 3 kali 10 min 2 meter. Ya, min 2 ya, kan ini naik min 10. Kalau kita jadikan sentimeter ya 3 cm. Karena dikali lagi 100. Jadi benar. 1, 2, 3. Berarti kita harus periksa 4. Ya. Karena kalau 4 benar, benar semua E. Kalau 4 salah, 1, 2, 3 jawabnya A. Jumlah gelombang. Nah, jumlah gelombang. Jumlah gelombang ya. Dalam 0,08 mikrosekund. Jumlah gelombang itu ada urusannya dengan frekuensi ya. Frekuensi 10 pangkat 10 Hz. Frekuensi itu apa artinya? Sebetulnya. Frekuensi itu adalah banyak gelombang dalam 1 sekon. Kan itu. Ya. Banyaknya gelombang dalam 1 sekon. Jadi kalau frekuensinya 10 pangkat 10 Hz, itu berarti dalam 1 sekon ada 10 pangkat 10 gelombang. Nah sekarang dia 0,08. Jadi kalau 0,08 kali 10 min 6, berarti tinggal dikali ini kan. Dikali 10 pangkat 10 gelombang. Ya, maka akan sama dengan 0,08 kali 10 pangkat 4 gelombang. Nah, ya 800 betul. Ya, 800. Jadi nomor 4 benar. Jadi benar semua E. Ini soal SBMPTN 2007. Jadi kita nggak mengada-ada soalnya. Semua soal ini dibuat berdasarkan soal yang sudah keluar. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Gitu. Jadi kita tidak mengada-ngada soalnya. Ya, inilah 12 soal pada gelombang elektromagnetik. Dengan demikian gelombang elektromagnetik sudah berakhir. Nanti akan ada pengayaan di buku ini akan ada pengayaan. Ya, di sini buku ini akan ada pengayaan tentang bagaimana menghitung energi dari gelombang elektromagnetik dan bagaimana menghitung intensitasnya yang bergantung pada medan listrik dan medan magnet. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau Anda merasa video pembelajaran ini bermanfaat bagi Anda, silakan Anda subscribe dan like untuk mendukung kami menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang lain dan menuntaskan pelajaran dari kelas 1, 2, 3, baik matematik, fisika, kimia. Sehingga Anda bisa, kalau Anda memiliki buku saya, baik itu buku teori maupun buku pelajaran, maka dengan menggunakan video pembelajaran ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami buku saya. Ya. Dan buku ini memang sudah digunakan di SBMPTN untuk testing pelajaran fisika. Demikian juga dengan matematik dan mungkin kimia sebentar lagi. Ya, dan semua soal yang kita berikan adalah soal dari yang lama sampai yang terbaru. Dan
dari referensi yang cukup kuat, baik dari India, Amerika, ya, Inggris, kemudian dari Singapura, dan tentu referensi-referensi dari perguruan tinggi yang biasa dalam pelajaran dasar, fisika dasar, kimia dasar, dan matematika dasar. Saya, Martin Kaginan, tetap semangat belajar di rumah.